semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Nama saya Rana Kamila Arif. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi 2019 UPN Veteran Jakarta. Saat ini saya sedang melakukan kegiatan PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh yang dilakukan karena adanya pandemi COVID-19. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang mungkin terdengar tidak asing lagi ya bagi orang Indonesia, bagi kita semua orang Indonesia. Ada yang bisa tebak? Yap, benar, yaitu korupsi. Korupsi ini merupakan sebuah kasus yang sudah akut terjadi di Indonesia. Hal ini merupakan permasalahan yang serius, dan ini sudah terjadi sejak dahulu. Sejak zaman pemerintahan kita dahulu, yaitu Presiden Soeharto saja merupakan presiden yang notabene adalah presiden terkorupsi di dunia pada saat itu. Dari zaman ke zaman selalu saja ada orang yang selalu membuat masalah ini kembali terulang, atau korupsi ini selalu saja kembali terulang. Para koruptor di negeri ini kebanyakan adalah para pemegang kekuasaan yang seharusnya gaji mereka sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Namun dengan gaya hidup yang terlalu tinggi, mereka pun memutuskan untuk melakukan korupsi. Padahal tindakan ini tidak ada yang membenarkan ya guys, sama sekali. Banyak sekali pihak yang dirugikan jika seseorang melakukan korupsi, khususnya bagi masyarakat yang sudah taat membayar pajak dan malah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Negara Indonesia bahkan saat ini memiliki rating mengenai korupsi di antara negara-negara lain. Korupsi sendiri merupakan gambaran nyata dari sikap apatis seseorang terhadap penderitaan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kecil yang ada di negara kita. Kasus korupsi yang telah menghilangkan kepercayaan dari para wakil rakyat yang harusnya menjunjung tinggi nilai kerja keras, kebersamaan dan perasaan senasib, tidak ada yang setuju dengan tindakan ini. Bahkan awalnya para pelaku korupsi ini sudah berjanji pada masyarakat bahwa mereka tidak akan melakukan korupsi. Tetapi semua itu seakan kandas akibat ego yang tinggi dari dalam diri mereka. Kita sebagai mahasiswa memang tidak memiliki peran banyak dalam pencegahan korupsi ini, namun sebenarnya kita bisa, walaupun tidak secara langsung, tapi kita bisa membentuk karakter diri kita supaya tidak melakukan korupsi di kedepannya. Dengan banyaknya tindakan korupsi yang merajalela, sudah menjadi tugas semua bangsa Indonesia untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dalam konteks ini, mahasiswa menjadi salah satu bagian penting dari masyarakat dan diharapkan dapat berperan aktif karena mahasiswa ini merupakan generasi penerus bangsa seperti kita untuk menjadikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Mahasiswa dapat ikut serta berperan penting dalam gerakan anti korupsi. Gerakan anti korupsi ini merupakan suatu gerakan yang dapat memperbaiki dan mencegah individu untuk melakukan tindakan yang koruptif. Dengan adanya gerakan tersebut, individu setidaknya dapat mengurangi tindakan korupsi dan memperkecil peluang perkembangan korupsi di negara Indonesia. Dalam konteksnya, gerakan anti korupsi mahasiswa ini juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak mahasiswa pendukung oleh kompetisi dasar yang mereka miliki, yaitu kemampuan berpikir kritis dan keberanian untuk menyatakan adanya kebenaran tersebut. Dengan kompetisi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyatakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang kooperatif, serta mahasiswa juga dapat melakukan kegiatan seperti sosialisasi, kampanye, maupun seminar mengenai pemahaman nilai-nilai anti korupsi yang ada di Indonesia. Nilai-nilai ini juga mencakup yang pertama adanya kejujuran, yaitu sifat asli yang sulit diterapkan pada diri manusia ya. Apalagi jika dalam keadaan yang kepepet, kadang manusia terpaksa berbohong, walaupun tidak ada yang membenarkan bahwa berbohong itu adalah tindakan yang harus dilakukan. Itu tetap saja tidak boleh ya guys. Kemudian yang kedua ada kerja keras, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal kata menyerah sebelum target yang tercapai. Hal ini bisa dijadikan sebagai pedoman agar seorang mahasiswa tidak melakukan korupsi dan menanamkan sifat anti korupsi di dalam dirinya sejak dini. Kemudian yang ketiga tentu saja tanggung jawab. Tanggung jawab ini merupakan sesuatu perbuatan yang harus siap menanggung dengan segala konsekuensinya. Jika mahasiswa dibebankan suatu tanggung jawab, mereka harus mengerjakannya dengan sepenuh hati
dan hal ini akan membantu mereka untuk memperkuat karakter dirinya ketika melakukan pekerjaan di kedepannya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari vlog ini adalah korupsi jelas telah menyalahkan tugas formal seorang pemimpin resmi, terlebih para pemegang jabatan ini bukan terdiri hanya dari jabatan eksklusif, melainkan juga legislatif yang turut andil dalam kecurangan ini. Korupsi ini telah berkembang cukup luas di era saat ini. Korupsi seakan mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin sulit dan juga canggihnya teknologi. Hal ini mempengaruhi pola pikir, aspirasi, tata nilai, hingga struktur masyarakat. Dapat dilihat perkembangan kejahatan yang awalnya terjadi secara tradisional berkembang menjadi inkonvensional dan membuat semakin sulit untuk diikuti oleh norma hukum yang ada. Tidak terasa, sekarang kita sudah berada di akhir penghujung vlog saya. Sebelum melakukan penutupan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Andiki Rawati selaku dosen kewarganegaraan kelas 01 Prodi Ilmu Komunikasi atas bimbingannya dalam mengerjakan tugas ini. Semoga Ibu sehat selalu dan keluarga Ibu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk teman-teman yang sedang menghadapi pandemi COVID-19, diharapkan untuk di rumah saja dan tidak melakukan kegiatan di luar kecuali berkepentingan yang sangat mendesak. Dengan tetap di rumah saja, kita dapat membantu orang lain yang memang mempunyai keperluan yang penting agar terhindar dari virus COVID-19. Saya berharap juga untuk semua orang yang menonton video ini untuk sehat selalu dan tetap lancar melakukan ibadah puasanya. Mohon maaf lahir dan batin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.